Bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Dirja Dipala Minggu 30 Mei 2021 bersama Kak Arimbi, Kak Rahel, dan Kak Mika. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita nyanyikan pujian dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dan Kau berkati juga anak-anak-Mu di rumah, dan Kau juga berkati pembawa firman-Nya. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman. Untuk firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1-8 dengan tema Menjawab Panggilan Tuhan. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu online GKJ Dirja Dipala. Hari ini gereja-gereja di Indonesia sedang merayakan Minggu Trinitas. Minggu apa adik-adik? Minggu Trinitas. Minggu di mana kita menghayati karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Sudah siap? Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bersekutu. Meski persekutuan yang harus kami jalani berbeda tempat, berbeda waktu, tetapi kami meyakini dalam persekutuan tubuh Kristus
hati kami Tuhan satukan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan biarkanlah Roh Kudus memampukan kami untuk mampu mendengar sabda Tuhan dengan baik. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Amin. Adapun sabda Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Mari kita baca. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas lambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sabda yang tadi bersama kita baca, kita dengar, dan hari ini akan kita petik pelajarannya bersama. Sabda ini adalah sebuah kisah di mana Tuhan memanggil Yesaya, untuk menjadi utusan. Yesaya diutus untuk menyampaikan sesuatu kepada umat kepunyaan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika Tuhan memanggil Yesaya, ternyata ada sebuah kesadaran dari Yesaya
ketika Yesaya menghayati bahwa Allah yang dia yakini adalah Allah yang berkuasa, bahwa Allah yang dia yakini adalah Allah yang kudus, bahwa Allah yang dia yakini adalah Allah yang hidup, Yesaya kemudian mengungkapkan pengakuan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Apa yang dikatakan najis bibir oleh Yesaya? Ternyata Yesaya betul-betul memahami dirinya. Seringkali ucapan-ucapan yang keluar dari Yesaya dirasakan seringkali menyakiti hati orang lain, seringkali melukai hati orang lain, seringkali justru mencelakakan orang lain. Inilah yang kemudian diakui oleh Yesaya, sehingga Yesaya menyadari di hadapan Tuhan yang penuh kuasa, kenajisan itu akan membuat celaka. Tetapi ternyata apa? Ternyata melalui serafim Tuhan memberikan pemulihan kepada Yesaya. Tadi di dalam bayangan Yesaya, seorang serafim kemudian datang mendekat, tangannya membawa bara. Kemudian bara yang diambil dari mezbah menggunakan spitnya itu kemudian diletakkan di mulut Yesaya. Dan ketika bara itu menyentuh mulut Yesaya, serafim pun berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan kemudian bertanya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan ketika mendengar suara Tuhan yang bertanya, "Siapakah yang kuutus? Siapakah yang mau menjadi utusan aku?" Yesaya kemudian menyatakan diri, "Inilah aku, utuslah aku." Nah, ini adik-adik teks sabda Tuhan tadi. Lantas pelajaran apa yang bisa kita petik dari hidup dan kehidupan kita? Nah, adik-adik, yang pertama, mari kita belajar dari Yesaya. Belajar tentang apa? Yesaya di hadapan Tuhan jujur menyatakan akan kelemahannya, menyatakan akan pelanggarannya. Tadi di teks dikatakan adik-adik, mulut najis. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah dari mulut kita selalu terucap hal-hal yang baik? Ayo, ada di antara adik-adik yang dari mulutnya selalu keluar hal-hal yang baik? Atau jangan-jangan dari mulut kita seringkali keluar makian, seringkali keluar umpatan, seringkali keluar cerita bohong, seringkali keluar kata-kata kotor. Ada yang seperti itu? Kalau ada, mari kita bersikap seperti Yesaya.
secara jujur mengatakan itu kepada Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan. Ini adik-adik cara kita betul-betul menanggapi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah panggilan anugerah. Ingat, kenapa kita harus menghayati panggilan Tuhan adalah panggilan anugerah? Karena sebenarnya kita tidak layak untuk menerima rahmat panggilan Tuhan. Yang pertama, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ini ketika kita menjawab panggilan Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan telah menerima kita, Tuhan telah memulihkan kita, Tuhan telah menebus dosa-dosa kita melalui karya Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Di kayu salib, yang merelakan sengsara, hina, mati, kemudian bangkit. Mari adik-adik, kita senantiasa menyediakan diri kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Caranya gimana? Caranya adik-adik, panggilan Tuhan harus kita hayati sebagai sarana yang diberikan Tuhan untuk mengungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Pak, panggilan Tuhan itu seperti apa? Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk menyatakan damai sejahtera. Betul? Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk menyatakan kebenaran, bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran Tuhan, bahwa Allah tidak pernah menghukum dunia, tetapi karena cinta kasih-Nya justru Allah mengorbankan diri untuk memberikan kehidupan kepada dunia. Yang berikutnya, panggilan Allah pada kita adalah panggilan untuk menjadi saksi atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Nah, caranya sederhana adik-adik. Yang pertama, kalau itu panggilan syukur, mari kita berbuat sesuatu. Jangan sampai mulut kita sekarang ini mengumbar cacian, makian, hinaan, umpatan, kata-kata kotor. Tetapi mari kita belajar sedikit demi sedikit. Mulut kita mengeluarkan sesuatu yang baik. Tetapi jangan kemudian hanya sebatas mulut, harus terwujud dalam kehidupan utuh. Yang kedua, adik-adik harus berani bersuara ketika melihat sesuatu yang keliru. Dalam terang, misalnya ada teman yang memukul temannya, adik-adik harus berani menyuarakan suara kebenaran. Jangan seperti itu. Berdamai lebih baik, berteman lebih baik daripada saling bermusuhan. Yang ketiga, adik-adik harus berani mewujud nyatakan kesaksian bahwa adik-adik telah menerima keselamatan Kristus. Artinya apa? Membebaskan diri dari segenap hal-hal yang membelenggu. Contohnya apa? Contohnya dendam. Adik-adik harus berani membebaskan diri dari dendam. Adik-adik harus berani menyembuhkan sakit hati.
Ada yang sakit hati, pernah sakit hati dengan teman? Mulai sekarang sembuhkanlah itu, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan sakit hati adik-adik. Selamat menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Nah adik-adik, demikian tadi firman Tuhan pada minggu hari ini. Sudah siapkah kita menjawab panggilan Tuhan dengan berperilaku baik dan berkata dengan baik? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Arimbi. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji syukur Tuhan telah menyertai kami untuk mengikuti ibadah minggu hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk diri kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, taat, dan patuh akan Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan mempersiapkan kami untuk menjawab panggilan Tuhan melalui ibadah-ibadah minggu dan firman Tuhan, juga pujian-pujian yang kami pujikan dalam ibadah minggu. Ya Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Nah adik-adik, kalau kita sudah siap menjawab panggilan Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dengan judul Aku Tuhan Semesta. Musik. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi sebelumnya kakak mau berpesan. Mari kita tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M. M yang pertama apa sih Kak Arimbi? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga,
menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, Kak Arimbi, contoh mengurangi mobilitas itu apa sih? Contoh mengurangi mobilitas yaitu mengurangi bepergian jika tidak diperlukan. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Annyeong!